Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatu TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para pemirsa Fatu TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa kemudian menyapa kembali para pemirsa Fatu TV, tentunya melalui program live interaktif yang selalu kita nanti insyaallah pada kesempatan kali ini bersama Al-Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullahu taala dengan tema konsultasi Islam. Ya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullahu taala di kediaman beliau. Mari sama-sama kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, berkhair. Alhamdulillah. Semoga antum dan tim di sana juga Allahumma amin. Keadaan baik semuanya. Allahumma amin Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz mungkin lebih kurang selama 1 jam yang akan datang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatu TV nantinya Ustaz. Baik. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Ya. Sebelum kita mulai program live interaktif Fatu TV pada kesempatan kali ini, selalu ingin kami ingatkan bahwasanya program live interaktif Fatu TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullahu taala. Tentunya pertanyaan nantinya bisa disampaikan melalui layanan WhatsApp call. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 70006087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 70006087. Ya. Dan kemudian masih juga bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 021 2123 2333. Ya, syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan kemudian tak lupa juga kami senantiasa mengajak para pemirsa Fatu TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ya, kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatu TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan mulai membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan ya, karena mungkin belum ada penelpon yang terhubung dengan layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan coba bacakan pertanyaan yang masuk melalui website Dewan Redaksi terlebih dahulu, Ustaz. Ya, atau mungkin kita akan menyimak sedikit nasihat pembuka atau bagaimana, Ustaz? Baiknya langsung ke pertanyaan atau nasihat pembuka, Ustaz? Iya. Ya. Silahkan. Mungkin ke pertanyaan aja langsung saja supaya lebih optimal kita, waktu kita juga ini sepertinya akhir-akhir ini sangat banyak penelpon yang masuk Ustaz. Jadi kita akan optimalkan waktu kita untuk lebih ke pertanyaan langsung Ustaz ya. Baik, Ya, kita ngikut aja ini. Baik Ustaz. Insyaallah, syukran Ustaz. Baik Ustaz. Ya. Pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari Abu Farid ini di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Beliau bertanya, adik saya punya lahan sawit yang sudah kami ulangi sekali. Adik saya punya lahan sawit
dan sudah terima penghasilan tiap bulan dari sawit tersebut, terus dia mau gadaikan ke saya dengan meminjam uang 150 juta selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu hasil sawitnya diserahkan ke saya. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam, Ustaz? Jadi selama dia gadai, dia tidak menerima hasil dari sawit tersebut, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, nanti utang yang pembayarannya sama, yang dikembalikan sama uangnya. Tidak disebutkan sih di sini, Ustaz. Ya. Ya. Ya, intinya kalau misalnya tadi utangnya berapa? 150 juta selama 1 tahun. Iya. Misalnya utangnya 150 juta, ya. Kemudian setelah itu selama setahun yang berhutang menggadaikan kebun sawitnya untuk dikelola oleh orang yang ngasih utang. Kemudian setelah setahun maka orang yang berhutang harus mengembalikan 150 juta. Maka apabila caranya seperti ini, maka ini masuk dalam kategori riba. Ini masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Ini dari sisi sanadnya ada yang mengatakan kurang kuat, namun dari sisi makna ini hadis yang sahih. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga banyak dinukil dari mereka perkataan ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang ngasih utang, maka itu adalah riba. Di sini orang yang ngasih utang adalah orang yang menerima gadai. Ya, orang yang ngasih utang, orang yang menerima gadai. Yaitu orang yang ngasih 150 juta. Ketika dia menerima gadai, gadai tersebut dimanfaatkan oleh orang yang ngasih utang. Ya. Jadi manfaat barang gadai tersebut diambil oleh orang yang ngasih. Ya. Ya, mohon maaf sepertinya kita telah terputus dengan ya, afwan Ustaz. Sepertinya kita telah terputus jaringannya dengan Ustadz Dr. Musyaffa Andar ini. Mengambil manfaatnya. Afwan Ustaz, tadi terputus Ustaz jawabannya. Terputus tadi. Ya. Ya, afwan Ustaz tadi. Sampai mana tadi? Tadi sampai ya orang yang menerima gadai ini atau pemilik lahannya mendapatkan manfaat dari orang yang menerima gadai tersebut, ya, dia juga sebagai orang yang ngasih utang, ya. Sedangkan gadai tersebut dimanfaatkan oleh dia, oleh orang yang ngasih utang. Maka ini masuk dalam keumuman kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang ngasih utang, maka itu adalah riba. Dan ya terus terang ya, ini banyak dijalankan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menjalankan praktek ini. Ya mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu hukumnya. Makanya hendaklah kita introspeksi ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa itu riba, ya jangan lakukan yang seperti ini. Ngambil gadai silahkan, tapi jangan mengambil manfaatnya. Ustadz, itu sawahnya nganggur. Maka jawabannya iya, kalau ingin dimanfaatkan, maka bayar sewanya. Bayar sewanya pun ya harus dengan harga standar. Tidak boleh dengan harga yang lebih murah. Karena nantinya bisa
pahami kalau lebih murah, berarti lebih murahnya itu karena utang piutang. Maka ambil dengan harga standar. Misalnya 1 tahunnya 2 juta, ya sudah, ambil harga standar itu untuk dikelola dengan akad sewa, ya. Atau kita ambil itu sebagai gade. Kemudian kalau ingin dikelola, silahkan orang yang berhutang mengelolanya, ya. Silahkan orang yang berhutang mengelolanya. Tapi misalnya sertifikat tanah di kita, ya, seperti ini bisa terhindar dari riba. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kita akan, Masya Allah, telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Emi di Tangerang. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu pertanyaannya. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan satu hal ya, tentang berobat ke dukun. Jadi saya punya adik itu sakit sudah cukup lama ya, sudah berobat secara optimal ke medis. Jadi sebentar sembuh, sebentar sakit, dan begitu terus sudah hampir 3 tahun ya. Ya. Kemudian adik saya yang lainnya lagi ya, dia menyampaikan katanya adik saya yang sakit ini terkena sihir, katanya kiriman dari teman kantornya. Ya, kemudian nah jadi si adik saya ini taunya dari seseorang yang konon katanya si dukun itu orang pinter. Jadi sekarang adik saya yang sakit itu mau dipertemukan kepada orang yang menyampaikan itu, yang dukun itu, Pak. Itu bagaimana sikap saya yang selaku kakak ya, Pak? Ya, padahal itu apakah itu kan bukannya syirik ya, Pak? Ya. Ya. Cukup Ibu ya. Ya, jadi saya mohon pencerahannya Pak Ustadz mengenai sikap ini. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Ya, fadhal Ustaz jawabannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Kalau misalnya kita ya merasa disihir oleh orang ya, maka solusinya bukan pergi ke dukun ya. Islam sudah memberikan solusi yang jauh lebih mudah dan lebih bermanfaat. Misalnya dengan meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri. Ruqyah mandiri. Ini diberikan oleh Islam kepada kita lebih mudah dan tidak perlu banyak membayar atau mengeluarkan biaya. Misalnya dengan membacakan untuk diri sendiri surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah. Karena mengambil surat Al-Baqarah itu keberkahan. Meninggalkannya kerugian. Dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu melawan surat Al-Baqarah. Makanya kalau kita disihir atau kita dikabari kita sedang disihir, maka perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Kita baca surat Al-Baqarah, niat kita adalah untuk melindungi diri kita dari sihir. Atau ya untuk mengusir atau menghilangkan sihir
yang dikirim oleh orang lain ke tubuh kita. Baik, kalau misalnya ruqyah mandiri ini kita tidak bisa lakukan atau manfaatnya kurang kuat, maka kita bisa meminta diruqyah oleh orang lain. Kita cari peruqyah yang benar-benar terkenal, ruqyahnya manjur. Atau kita cari peruqyah yang mudah bagi kita. Misalnya tempatnya dekat, ya. Tapi dia benar-benar peruqyah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang demikian, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika meruqyah, maka ruqyahnya itu manjur. Kita bisa meminta diruqyah oleh orang lain. Walaupun para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini kurang afdal, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa termasuk di antara sifat orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah orang yang tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Ya, walaupun ada ketidakafdalan di sisi ini, tapi ini masih sesuatu yang dibolehkan. Kalau misalnya ruqyah mandiri tidak manjur bagi kita, ya, tidak kuat efeknya bagi kita, kita merasa tidak mampu melawan sihirnya orang lain, maka kita bisa berusaha dengan cara seperti ini. Jadi kita cari orang yang ruqyahnya sangat kuat. Kemudian para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita juga bisa berusaha menguatkan diri kita atau penjagaan diri kita dengan zikir-zikir. Zikir pagi dan sore rutinkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjagaan kepada kita dengan lebih kuat. Zikir setelah sholat, ya. Bacalah zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Zikir sebelum tidur, ya, kuatkan zikir sebelum tidur, ya. Kemudian tadi, ya, bacalah surat Al-Baqarah yang banyak, ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita disihir, mudah-mudahan sihir tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pengaruh sihir tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ikhtiar-ikhtiar yang syar'i seperti ini, insya Allah, ya, kita akan diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pergi ke dukun, maka apa yang kita harapkan dari dukun? Dukun itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Dukun itu tidaklah melakukan praktek dukunnya kecuali setelah dia melakukan persembahan kepada jin, kepada syaitan. Apa yang kita harapkan dari orang-orang yang seperti ini? Coba lihat wajah mereka. Wajah yang kelam, wajah yang hitam, ya. Wajah yang tidak mencerminkan kebaikan. Maka, ya, hindari orang-orang yang seperti ini. Islam itu sangat lengkap. Islam itu pedoman yang sudah sangat sempurna dan paripurna. Tidak perlu kita menambah-nambah dari ajaran-ajaran yang lainnya, terutama ajaran-ajaran yang benar-benar tidak sesuai dengan nilai tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan bagi Ibu Emi, ya, yang telah bertanya tadi. Ya. Kita akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Telah masuk ke, ya, Masya Allah, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya. Ada Bapak Asep di Lampung, kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya. Ya.
Ini Pak Ustadz mau bertanya tentang penghapus pahala. Kan ada hadis yang mengatakan ada apa namanya, di akhirat akan ada seseorang yang membawa pahala seperti amal Ya. dan dilihat terlebihkan seperti debu yang berterbangan karena berbuat dosa yang secara tersembunyi. Apakah maknanya seperti itu, Pak Ustadz? Jadi apakah ada seseorang gitu, Pak Ustadz, seseorang itu beribadah kan masih kembali dosa, tapi dia belum bertobat dari melakukan dosa secara sembunyi gitu, Pak Ustadz. Sampai dia meninggal dunia gitu, Pak Ustadz. Apakah ibadahnya terhapus gitu, semuanya gitu, Pak Ustadz? Sia-sia semua amal ibadahnya itu, Pak Ustadz. Ya. Cukup. Itu aja, Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, dari sini kurang jelas tadi. Anda coba ringkas Ustaz ya. Beliau mempertanyakan tentang bagaimana makna dari hadis yang mengatakan bahwasanya suatu ketika hari kiamat kelak kita akan datang, ada seseorang yang akan datang di hadapan Allah dengan membawa pahala yang begitu banyak, kemudian pahalanya terhapus semuanya. Dikarenakan dia melakukan dosa ketika dia sedang sendirian, Ustaz, atau dia melakukan dosa ketika sedang bersembunyi-sembunyi gitu. Bagaimana maksud dari hadis tersebut, Ustaz? Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah karena besarnya dosa yang dia lakukan, karena dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala saat sedang sendiri, ya. Sehingga ini merupakan dosa besar. Dosa besar itu akhirnya bisa mengalahkan amal-amal baiknya yang sangat banyak. Dosa besar itu akhirnya bisa mengalahkan amal-amal baik yang dia lakukan yang sangat banyak. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi amalan dia melakukan kemaksiatan saat sedang sendiri dengan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang sangat besar sekali. Dan dosa yang sangat besar sekali itu punya efek buruk yang sangat kuat terhadap pahala seorang hamba. Semakin besar dosanya, maka semakin besar juga efek buruk dosa tersebut terhadap amalan kebaikan seorang hamba, atau terhadap pahala amalan kebaikan seorang hamba. Sehingga sampai tadi disebutkan pahala yang dia bawa itu banyak, tapi ternyata seperti angin atau debu yang berterbangan. Ya, karena adanya pengaruh yang sangat kuat dari dosa besar yang dia lakukan itu. Dan ini ya seperti ini banyak ya di dalam syariat ya. Sebagaimana kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan, maka keburukan juga bisa menghapuskan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Kalau kebaikannya lebih banyak, maka keburukannya akan kalah, dan akhirnya pengaruhnya juga akan hilang. Sebaliknya, ketika keburukan itu lebih dominan, lebih banyak, maka pengaruh baik dari amalan baik pun akan kalah. Ya, orang yang melakukan kesyirikan misalnya. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat luar biasa buruknya. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kesyirikan ini bisa menghapuskan semua amal kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau melakukan perbuatan kesyirikan wahai Muhammad, maka semua amalmu benar-benar akan sirna. Walau asyraku la habita anhum
ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi tersebut melakukan kesyirikan, maka semua amalan yang dulu pernah mereka lakukan akan hilang semuanya. Iya, karena besarnya dosa kesyirikan. Karena beratnya, parahnya dosa kesyirikan, akhirnya pengaruh buruknya terhadap pahala amalan seorang hamba juga sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz, ada Bu Nuriyati di Padang. Ya, kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum dan keluarga semua di Wah, putus ya Ustaz ya. Ya, coba silakan Ibu, kita coba simak. Ya, jadi pertanyaannya ini terkait apa yang disedekahkan ke dia keluarga, masuk keluarga atau famili dekat gitu kan Ustaz. Tapi dia masuk kriteria mustahik zakat. Ya, mohon maaf Ibu, coba bisa mungkin diulangi sekali lagi Ibu, atau mungkin agak berpindah tempatnya karena suaranya terputus. Oh, baik, ini udah belum Ustaz ya? Nah, ini sudah nih, coba silahkan Bu. Ya, jadi yang ingin Ana tanyakan tentang amalan bersedekah atau berzakat kepada karib kerabat yang memang dekat saudara gitu Ustaz, yang dianya memang masuk kriteria mustahik zakat, fakir, kemudian miskin, cuman dia non muslim Ustaz. Gimana kira-kira Ustaz ya? Apakah pahalanya sama kita ketika kita bersedekah sama orang muslim yang sama mustahik zakat, atau bagaimana Ustaz? Cukup Ibu ya? Ya, barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas Ustaz atau perlu diulang? Itu tadi zakat sama sedekah ya? Beliau ingin berzakat kepada keluarga kerabat dekat Ustaz. Dan yang kerabat ini memang secara kecukupan dia mustahik zakat Ustaz. Fakir miskin, namun ternyata dia non muslim Ustaz. Bagaimana, apakah ini diperbolehkan atau bagaimana, lebih afdol mana Ustaz? Ya. Para jemaah sekalian rahimanallah, kalau yang ditanyakan tentang zakat ya, maka zakat itu haknya kaum muslimin. Zakat itu haknya kaum muslimin, kecuali dalam hal mu'allafah qulubuhum, ya, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Orang-orang yang dilunakkan hatinya ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang baru masuk Islam, kemudian dia membutuhkan penguat, ya, agar dia teguh dalam keislamannya. Dia baru masuk Islam, dia masih belum 10 tahun, 20 tahun ya. Kalau 10 tahun, 20 tahun sudah bukan mu'allaf lagi. Ini ya mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun ya. Dia masih membutuhkan penguat. Maka boleh dikasihkan zakat agar dia teguh di atas Islam. Baik, ini kelompok mu'allaf yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang masih di luar Islam, tapi sangat diharapkan atau sangat besar kemungkinannya dia masuk Islam ketika kita kasih zakat. Ini juga termasuk ya dalam kategori wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang hatinya dilunakkan. Orang yang hatinya butuh untuk dilunakkan. Hanya ini ya, yang bagiannya orang yang non-muslim dari zakat itu hanya ini. Wal mu'allafati qulubuhum. Itu pun
bukan semuanya, karena ada mu'alaf yang sudah masuk Islam dan mereka muslim. Ini yang bagian yang berikutnya adalah mu'alaf yang dia belum Islam. Tapi kalau dikasih zakat, ada harapan besar dia akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Adapun selain itu maka tidak boleh, ya, tidak boleh diberikan kepada non Muslim. Zakat itu haknya kaum muslimin, ya. Sehingga kalau kita ingin memberikan pemberian kepada kerabat kita yang non Muslim, maka jangan dari zakat. Jangan dari zakat, kecuali kalau tadi ya ada harapan besar orang tersebut akan tertarik untuk masuk Islam ketika kita kasih zakat. Kalau tidak ada ini maka tidak boleh. Terus bagaimana Ustadz? Kasih sedekah. Jangan dihitung dari zakat. Kasih sedekah. Kalau sedekah boleh ya untuk orang yang Muslim dengan untuk orang yang non Muslim boleh. Tapi pertanyaannya tadi, mana yang lebih afdal? Kalau pertanyaannya mana yang... Ya, masalah zakat tadi ya. Intinya bahwa zakat itu adalah hak dari kaum muslimin, ya. Jadi dia tidak boleh diberikan kepada selain kaum muslimin, kecuali orang yang dia sangat diharapkan bisa masuk Islam ketika kita kasih dana zakat itu. Kalau kita ingin memberikan kepada non-muslim kebaikan ya berupa harta, maka bisa kita berikan sedekah. Kita bisa berikan sedekah kepada mereka. Dan sedekah itu tidak termasuk zakat. Ya. Baik. Sedekah yang kita maksud di sini bukanlah zakat. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Lebih afdal mana bersedekah kepada seorang yang muslim dengan bersedekah kepada orang di luar Islam? Maka jawabannya lebih afdal sedekah kepada seorang yang muslim. Kenapa demikian? Karena dia muslim, dia saudara kita. Sedangkan yang non-muslim, dia bukanlah saudara kita dari sisi akidah. Sedangkan persaudaraan dari sisi agama, persaudaraan dari sisi akidah, dari sisi keyakinan itu lebih kuat daripada persaudaraan dari sisi nasab, ya. Apalagi kalau tidak ada hubungan kekerabatan juga dari sisi nasab. Kalau misalnya ada orang yang satu keluarga, kemudian sesama agama, ya, misalnya dia muslim, dengan yang satu saudara tapi enggak muslim, lebih afdal mana? Jelas ya, kita katakan lebih afdal bersedekah kepada keluarga yang muslim, ya. Kalau dikatakan lebih afdal, iya, lebih afdal yang keluarga yang sama akidahnya. Tapi kalau dikatakan apakah boleh bersedekah kepada non muslim, jawabannya boleh, itu amal kebaikan, ya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukuran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Tip kita akan coba optimalkan waktu saat dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Ada pertanyaan dari Meila di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya nih, Ustaz. Beliau bertanya, izin bertanya, bagaimana caranya agar istri tidak melihat kekurangan-kekurangan dari suami di saat istri kesal padanya, dikarenakan melihat sikapnya, perkataannya, atau bahkan wajahnya, intinya akhlaknya, Ustaz, supaya rumah tangga tetap terjalin harmonis, penuh keridhaan, keikhlasan, dan ketenangan. Barakallahu fikum, Ustaz. Iya, pertanyaan yang unik ya. Unik, insyaallah. Jadi bagaimana agar istri tidak melihat kekurangan suami ketika istri sedang marah? Ya, ini sesuatu yang sulit ya. Jadi ketika istri marah, jelas yang akan terlihat adalah kekurangan-kekurangan suaminya. Itu jelas. Sama, suami juga demikian. Ketika suami sedang marah, yang terlihat pada istrinya adalah kekurangan-kekurangan istri. Yang seharusnya pertanyaannya bukan seperti itu. Harusnya bagaimana Ustadz agar kita bisa mengendalikan ketika keadaan kita sedang marah, agar hubungan suami istri itu tetap baik.
Ya, jawabannya para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah. Ketika istri sedang marah, harusnya suami itu diam. Kalau misalnya masih bisa ditolerir kemarahan istri, harusnya suami diam dulu. Suami harusnya mengendorkan amarahnya atau emosinya. Biarkan istri marah. Kemudian setelah itu berusahalah untuk menjadikan istri tertawa, ya misalnya dengan membuat ya jok-jok yang bisa menjadikan istri tertawa ketika sedang marah. Ini usaha dari kita agar kemarahan tersebut tidak berlangsung lama. Kalau misalnya itu tidak berhasil juga, ya tunggu, sabar sampai keadaan istri stabil, baru kita ngobrol dari hati ke hati dengan enak. Ya kita juga harus memberikan udzur ya kepada istri, memberikan pemakluman. Kita maklumi istri sedang marah. Mungkin ada sesuatu yang menjadikan istri marah yang kita lakukan tanpa kita sadari. Introspeksi ya. Ada asap itu pasti ada sebabnya. Asap itu tidak mungkin keluar tanpa sebab. Ada sebabnya. Istri juga marah, ada sebabnya. Coba kita lihat apa sebabnya itu. Sehingga akhirnya kita sadar bahwa itu dia marah karena sebab itu, sebab yang kita lakukan. Sehingga akhirnya kita bisa semakin sabar dalam menghadapi kemarahan istri. Istri juga demikian ya. Ketika melihat suami sedang marah, maka ya sebaiknya diam dulu. Diam. Atau misalnya ya biarkan suami marah. Kalau bisa kita agak jauh ya, maka ya berusaha untuk menjauh. Yang penting jangan sampai istri marah, suami juga naik pitam. Ini kalau api dibalas dengan api lagi, maka kebakaran akan semakin besar. Ya. Dan itu akan mendatangkan penyesalan. Itu akan mendatangkan penyesalan yang panjang. Maka ya bersabarlah. Ya biasa ya, wajar. Di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan berkeluarga beliau saja, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengangkat suara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu sangat marah kepada putri beliau ini. Ini di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada rasa marah. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah membanting tempat makanan dari istri Rasulullah yang lain. Karena makanan tersebut diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari di mana ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha marah sampai membanting tempat makanan itu. Padahal itu bukan punya beliau. Ya ada seperti itu. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sabar. Ya harusnya seperti itu ya. Kita saling mengisi kekosongan. Kalau yang kosong adalah diamnya, maka diam saja. Jangan sampai ya kemarahan dibalas dengan kemarahan. Ya. Demikian wallahu taala alam. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya, ada Bapak Andi di Bengkulu. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, kami persilahkan Bapak untuk. Halo, kedengaran Pak? Kedengaran. Ya, silakan Bapak. Ini saya mewakili suara. Ya. Bisa tolong. Istri saya pernah Mohon maaf Bapak, bisa tolong diulangi ya Pak. Tadi terputus atau mungkin memilih lokasi tempat lain yang lebih proper untuk jaringan internetnya. Di mana udah jelas Pak Ustadz? Ya, silakan. Ini Pak Ustadz, saya mewakili suara.
Istri saya pernah bertanya gini Pak Ustaz. Kalau seandainya dia yang mau meninggal dunia, akhirnya saya menikah lagi, apakah di surga Ya. istri saya tetap Ya. Pak Ustadz? Baik, Bapak sudah kami tangkap, Bapak pertanyaannya akan coba kita sampaikan kepada Ustadz untuk dijawab. Jadi mohon Bapak untuk menyimak jawabannya dengan baik ya. Baik. Syukran jazakallah khairan. Pertanyaannya apa Baik. tadi? Di sini Saya ulangi. jelas. Ya, saya ulangi Ustadz ya. Ya. Izin bertanya Ustadz, ini saya mewakili istri saya, beliau menyampaikan. Pertanyaannya Ustadz, apabila seorang istri sudah meninggal, kalau suaminya nikah lagi, apakah ada suami untuknya nanti di surga? Mohon jawabannya Ustadz. Baik. Ya. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Iya, istri ketika dia menikah, ya seorang wanita ketika menikah, kemudian bersama dengan suaminya sampai akhirnya dia meninggal, maka istri ini akan dibersamakan dengan suaminya, walaupun nantinya akhirnya suaminya nikah lagi, maka istri tersebut tetap akan dibersamakan dengan suami itu. Ustaz, kalau misalnya suaminya itu nikah sampai 10 kali, maka semua 10 orang tersebut akan dibersamakan dengan suami itu. Ya misalnya ya kejadiannya istri seorang wanita nikah dengan seorang laki-laki. Nggak lama wanitanya meninggal. Akhirnya laki-laki ini nikah lagi dengan istri kedua. Nggak lama juga meninggal lagi. Kemudian nikah lagi, meninggal lagi. Sampai 10 kali misalnya. Maka 10 wanita tersebut menjadi istri dari laki-laki itu. Sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, nanti pada cemburu. Jawabannya tidak ada kecemburuan di surga. Tidak ada kecemburuan di surga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaga ahli surga tidak terganggu hatinya sama sekali. Jadi tidak ada ketidakpuasan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan. Disebutkan di dalam hadis ya, bahwa penduduk surga itu hatinya satu. Jadi mereka banyak orang, tapi hati mereka satu. Kalau hatinya satu, ya tidak akan ada pertentangan, percekcokan, perselisihan, itu tidak akan ada. Ustaz, sulit untuk membayangkan itu. Kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan nikmat surga itu nikmat yang di luar khayalan kita. Di atas khayalan kita. Kita bisa menghayalkan sesuatu yang paling indah, paling bagus, paling enak, paling lezat. Surga masih di atasnya lagi. Jadi jangan heran kalau nantinya di surga nggak ada pertikaian. Nggak ada ketidakpuasan, ketidaksenangan, kekecewaan, tidak ada itu. Bahkan kebencian pun diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebaliknya tidak demikian. Kalau misalnya ada seorang istri menikah dengan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Qadarullah wa masya'afa'al, tidak lama setelah itu laki-lakinya meninggal. Akhirnya wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Sekarang laki-lakinya yang 2. Atau bisa jadi laki-lakinya 3. Bisa jadi laki-lakinya 5. Menikah, meninggal. Nikah dengan laki-laki lain lagi, meninggal lagi. Menikah dengan laki-laki lain lagi, meninggal lagi. Maka dengan siapakah wanita ini? Jawabannya wanita ini akan bersama dengan suami terakhirnya. Suami terakhirnya. Yang dia akhirnya sampai meninggal bersama suami itu. Ya. Atau misalnya suaminya meninggal, setelah itu dia nggak nikah lagi. Maka dia akan bersama dengan suami. Seperti siapa? Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada yang pernah menikah. Ya,
sepertinya kita terputus kembali jaringannya bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa dari ini, hafizallahu taala, akan kita coba hubungkan terlebih dahulu. Ya semoga masih ada sisa waktu untuk kemudian bisa kita optimalkan mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Ya, dan kami ingin menyampaikan jangan pernah lewatkan. Ya, alhamdulillah kita telah terhubung kembali Ustaz dengan Ustaz Dr. Musyafa dari ini. Ya, silakan Ustaz lanjut jawabannya. Iya. Tadi saya menyampaikan tentang sebaliknya. Bagaimana kalau seorang istri menikah dengan seorang wanita menikah dengan laki-laki. Kemudian laki-lakinya meninggal, istrinya nikah lagi. Perempuan ini nikah lagi dengan suami yang kedua. Suami yang kedua meninggal lagi. Kemudian seperti itu. Bersama siapakah istri ini atau perempuan ini? Perempuan ini akan bersama dengan suami terakhir. Akan bersama dengan suami terakhirnya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus menjelaskan masalah ini. Baik, tadi saya sampaikan juga bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dari mereka yang janda ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki lain. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasulullah wafat, mereka tidak nikah lagi dengan yang lain. Maka mereka nantinya akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suami terakhirnya mereka. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Syukran jazakumullah khairan. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya kepada yang telah bertanya. Insyaallah ya, kita telah terhubung dengan penanya kita yang mungkin terakhir kali ini Ustaz. Ada Ibu Ening di Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu. Afan Ustaz mau bertanya, untuk menyikapi orang anak ini kurang bergaul dalam lingkungan, karena anak ini cuma hanya bisa kerja dan belajar mencari ilmu, belajar lagi untuk keluar itu anak nggak betah gitu Ustaz. Maksudnya tuh anak nggak mau bergaul kayak ngumpul-ngumpul gitu Ustaz. Sedangkan kalau keluar anak alhamdulillah anak selalu negur baik sama tetangga, sama orang yang bertemu tatap muka gitu Ustaz. Sedangkan kata Cooper itu tidak pernah bergaul, untuk menyikapi itu gimana Ustaz? Sedangkan anak-anak aktif suka bermain gitu kan, masa bermainnya anak-anak gitu Ustaz, tidak seperti anak-anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertanyaannya adalah tentang pergaulan ya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak pandai bergaul dengan tetangga ya. Atau mungkin kesibukan, atau mungkin karena kalau bergaul ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Maka kita sebagai orang yang bermasyarakat ya, kita harus pertimbangkan maslahat dan mafsadah dalam pergaulan kita. Kalau ternyata lingkungan kita lingkungan yang tidak baik, kalau kita bergaul dengan mereka atau banyak bergaul dengan mereka, akhirnya ketidakbaikan mereka mempengaruhi kita, maka sebaiknya memang kita persedikit ya, atau kita kurangi volume pergaulan kita dengan mereka agar kita terhindar dari ketidakbaikan mereka, atau paling tidak terkurangi pengaruh ketidakbaikan mereka terhadap kita. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga sama dengan orang dewasa. Kita pertimbangkan lingkungan di rumah kita, lingkungan di kampung kita, di masyarakat kita. Kalau anak kita bebaskan untuk bermain dengan tetangga-tetangganya, itu akhirnya malah berpengaruh buruk kepada anak kita. Karena memang lingkungannya tidak kondusif, maka lebih baik kita kurangi atau kita batasi.
Terus bagaimana solusinya Ustaz? Anak kan memang dunia mereka dunia permainan. Maka kita bawa saja anak tersebut ke teman kita misalnya yang kita cocok dengan mereka, pergaulannya baik, ya sifatnya baik. Kita bawa, kita harus berkorban di situ, ya kita harus berkorban. Atau kita bawa anak teman kita ke rumah kita agar bisa bermain dengan anak-anak kita. Ya ini memang butuh perhatian khusus dalam masalah ini. Tapi yang jelas ya, mengurangi pergaulan. Apabila maslahatnya besar, maka itu tidak hanya dibolehkan, bahkan itu dianjurkan. Bisa jadi itu merupakan kewajiban. Ya, karena patokannya, standarnya adalah mana yang bermaslahat untuk kita, mana yang bermudarat untuk kita. Yang bermaslahat untuk kita, ya kita pilih. Yang ada mudaratnya besar terhadap kita, maka kita harus hindari. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Ning yang telah membersamai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah Ustaz, dan ini karena keterbatasan waktu kita Ustaz. Padahal saya masih pengen bertanya ini Ustaz. Masya Allah, cuman ya akhirnya melihat antusiasme para penelpon dari pemirsa Foto TV sangat banyak, sehingga tadi dari awal juga kita sudah potong ini nasihat yang biasa disampaikan untuk nasihat pembuka Ustaz. Tapi Masya Allah, tetap saja seperti yang telah yang telah kami tulis di data kami, bahwasanya ada 7 pertanyaan pada kesempatan kali ini dan 5-nya dari penelpon Ustaz. Insya Allah ini nilai yang cukup banyak untuk sebuah acara live interaktif kita. Untuk penelponnya ada 5 dan pertanyaan dari website cuma 2 Ustaz. Ucapkan syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas kesediaan waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi Ustaz juga. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Dan kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Foto TV yang telah membersamai program live interaktif kali ini. Baik yang telah wabil khusus yang telah bertanya kepada asatizah, baik itu melalui layanan live interaktif kita maupun yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan sekali lagi atas kebersamaannya. Ya. Dan tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran jazakumullahu khairan atas jazakumullah khairan atas donasi yang telah dikirimkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya